Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Apa kabar kalian hari ini? Baik ya. Oke. Hari ini yang tidak masuk Abdi. Sakit Abdi. Oke. Kita doakan Abdi mudah-mudahan cepat sembuh ya. Kemudian ini yang dispen Novel ya. Oke. Yuk, sebelum kita mulai pembelajaran hari ini, silahkan ketua kelas atau yang mewakili untuk memimpin doa. Baik, sebelum pembelajaran kita dimulai, mari kita berdoa dan keyakinan dengan nama kita masing-masing. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Terima kasih. Baik anak-anak, hari ini kita akan mempelajari materi baru, yaitu tentang penelitian geografi. Nah, ketika kalian mendengar penelitian geografi, penelitian apa yang terbesit di benak kalian? Penelitian itu meneliti, mengamati. Nah, ada yang terlintas di benak kalian begini? Jadi ada sekelompok ilmuwan gitu ya di lab mencampur bahan kimia satu gitu sama dua, merah sama kuning meledak gitu ya. Nah, jadi penelitian itu tidak selamanya harus di lab. Kita sebagai orang geografi punya penelitian tersendiri. Kira-kira kalau penelitian geografi yang diteliti apa ya? Fenomena alam. Bagus. Apa lagi? Kira-kira? Fenomena alam. Fenomena alam yang seperti apa kira-kira yang akan kita teliti? Contohnya banjir. Nah, baru-baru ini bencana alam. Baru-baru ini terjadi bencana alam banjir ya, akibat apa? Curah hujan. Kita masuki musim penghujan ya, di mana? Di mana? Di Bali. Bali. Bagus. Ternyata kalian up to date ya. Di Bali. Nah, baik. Untuk mengetahui sejauh mana pengetahuan kalian tentang penelitian geografi, silahkan lakukan pretest di link yang sudah saya share di grup WA. Baik, sudah mengerjakan pretestnya? Ya. Baik, anak-anak, tujuan pembelajaran yang akan kita lakukan pada materi penelitian geografi ada 5. Nah, khusus pada pertemuan pertama ini yaitu kalian dituntut untuk memahami konsep penelitian geografi yang benar. Jadi penelitian geografi itu seperti apa sih? Ya, metodenya, jenis-jenisnya, objeknya. Kemudian kalian diharapkan bisa menyusun rumusan masalah berbasis fenomena geosfer dengan sistematis. Nah, di sini berbasis masalah fenomena geosfer. Jadi kalian harus paham dulu fenomena geosfer itu apa. Jadi tujuan dari pembelajaran kita pada pertemuan pertama adalah itu tadi. Nah, manfaat pembelajaran ini nantinya tadi sudah kalian mengungkapkan sedikit ya. Jadi kalian bisa yang pertama tadi apa? Mencegah terjadinya banjir ya sebagai salah satu fenomena geosfer, kemudian menanggulangi juga. Nah, berarti setelah mendapat pembelajaran ini, kalian diharapkan mempunyai kemampuan spasial, mengenal kondisi spasial lingkungan kalian. Artinya kalian bisa peka terhadap lingkungan gitu ya. Untuk agar tidak terjadi masalah begini, saya harus apa? Nah, ketika sudah terjadi masalah seperti ini, solusinya bagaimana? Nah, itu sesuai dengan tujuan pendidikan abad 21 ya, menciptakan manusia yang berkarakter, nah, berpikir kritis juga ya, kreatif juga. Nah, kalau begitu, silahkan kalian sekarang membaca tentang penelitian geografi, juga fenomena geosfer. Boleh di buku paket, boleh di Google, boleh juga di modul yang sudah saya share di grup kelas atau Google Classroom.
Saya beri waktu 10 menit ya. Siapa yang mau menjelaskan kepada saya, berbagi kepada saya dan teman-temannya tentang hasil membacamu, tentang penelitian geografi atau fenomena geosfer? Ya, silakan Dava. Fenomena geosfer adalah fenomena atau kejadian alam yang terjadi di dan berkaitan dengan unsur-unsur geosfer. Salah satu contoh fenomenanya apa tadi, Dava? Banjir. Banjir. Nah, banjir itu fenomena geosfer di lapisan apa? Banjir? Fenomena apa tadi, anak-anak? Hidrosfer. Oke, berarti sudah paham ya? Nah, terima kasih untuk Dava. Give applause dulu buat Dava. Baik, kalau begitu, berikutnya kita akan bekerja dalam kelompok. Nah, ini akan menjadi sebuah proyek yang panjang. Karena kalian akan dilatih menjadi peneliti ya. Keren nih, kalian jadi peneliti nih ya. Nah, akan bekerja dalam kelompok. Kenapa bekerja dalam kelompok? Kira-kira kenapa? Untuk biar cepat selesai. Nah, mempermudah biaya, waktu, dan tenaga. Kemudian, selain biar cepat selesai, yang kedua, kalian dilatih untuk bekerja sama. Nah, silahkan berkelompok sesuai dengan kelompoknya masing-masing. Yuk. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 di belakang. Baik, untuk membuat atau merancang sebuah penelitian, hal pertama yang harus kalian lakukan adalah merumuskan masalah. Jadi bukan dari judul ya, justru judul itu nanti dihasilkan dari masalah. Nah, untuk menemukan topik fenomena geosfer atau masalah geosfer yang akan kalian kaji, perhatikan tayangan berikut. Nah, tadi fenomena geosfer itu adalah fenomena yang terjadi pada beberapa lapisan. Ada lapisan apa yang pertama ini? Lapisan atmosfer. Oke, coba perhatikan gambar itu apa sih? Beruang kutub. Kenapa beruangnya itu? Kurus. Kira-kira kenapa ya beruangnya kok kurus? Diet? Tidak makan. Kenapa dia kok tidak makan? Galau. Diet? Kalau kalian perhatikan, dia berpijak di dataran es yang sempit. Kenapa dataran esnya? Kenapa kok mencair? Karena pemanasan global. Kenapa terjadi pemanasan global? Karena banyak efek rumah kaca. Oke, apa yang dimaksud dengan efek rumah kaca? Bagus, gas-gas rumah kaca terperangkap di bumi. Apa saja gas-gas rumah kaca? Salah satunya karbon dioksida dihasilkan dari kendaraan bermotor. Kemudian apa lagi? Pabrik-pabrik, industri. Bagus. Siapa yang menggunakan, yang beraktivitas dengan kendaraan bermotor dan industri? Manusia. Nah, ternyata aktivitas kita sehari-hari berdampak pada makhluk Tuhan yang lain. Di mana? Bukan di situ Bondo, di kutub. Nah, coba lihat, beruangnya sampai kurus kering begitu ya. Apa yang kalian rasakan ketika melihat beruang ini? Kasihan ya. Kira-kira kalau, nah tadi sekilas kita sudah membahas faktor penyebab. Solusinya apa menurut kalian ya? Tergambar enggak? Mengurangi kendaraan bermotor, terutama bagi yang rumahnya dekat dengan sekolah. Kalau yang dari Besuki 35 km dari sini tidak usah jalan kaki, iya, tapi ngekos. Bagus. Kemudian atau kalau tidak ngekos pakai kendaraan umum. Nah, dari sini sudah tergambar ya, bagaimana faktor penyebab dan solusi. Nah, sudah dapat gambaran tentang fenomena geosfer yang akan dikaji? Boleh bebas. Misalkan kelompok ini hidrosfer boleh. Tapi kan hidrosfer tadi macam-macam. Ya.
Kan tema hidrosfer itu banyak, ada yang banjir, ada yang tsunami, ada yang misalkan intrusi air laut, ya. Nah, macam-macam boleh. Nah, nanti kalian berdiskusi dengan teman sekelompoknya untuk menentukan kita yang mau dibahas masalahnya apa topiknya. Setelah nemu, kalian ngisi list di grup WA kita supaya tidak sama. Gimana? Sudah menemukan topik? Sudah, ya. Mau Gunung Semeru. Oh, itu berarti tentang litosfer ya? Membahas tentang Iya, Gunung Semeru. lapisan litosfer tentang Gunung Semeru yang kemarin meletus tuh di kabupaten mana? Lumajang. Oke, sudah terbayang faktor penyebabnya ya. Nah, boleh juga itu disampaikan nanti di pembahasannya ciri-ciri gunung yang akan meletus ya, dampaknya juga, baru solusinya. Kira-kira jenis datanya sekunder, sumber datanya dari internet atau buku. Oke, berarti teknik pengumpulan datanya studi literatur. Nah, sekarang yuk saya beri waktu 10 menit untuk mengagendakan mau wawancara atau mau studi literatur kapan ya, di mana bagian kerjanya tiap anak ini kerjanya ngapain aja. Ingat, kita bekerja dalam kelompok ya, bekerja bersama-sama. Yuk. Sudah dijadwal kapan mau cari data? Oh, sekarang ini sudah proses cari data. Bagus, karena studi literatur ya, jangan lupa linknya. Jadi di sini ada gambar itu seperti penebangan pohon secara liar. Jadi apa itu kok bisa masuk di pemanasan global? Karena jika banyak yang pohon ditebang kan pohon fungsinya itu menyerap asap karbon dioksida juga dari motor, terus bisa dari limbah-limbah pabrik gitu asapnya. Jadi kalau tidak ada pohon ya asap-asap itu tidak terserap, jadinya menyebabkan global warming atau pemanasan global. Silahkan, ada yang mau bertanya? Silahkan. Kan kalau pemanasan global itu biasanya terjadi di tempat-tempat yang ramai penduduk, Ya. terus banyak aktivitas itu. Kenapa kok imbasnya itu lebih besar ke kutub-kutub gitu, sampai air segala macam itu? Oh, bentar. Karena di daerah kutub itu ozonnya tipis, sehingga saat terjadi global warming daerah kutubnya itu jadi terkena dampak jariran es. Jadinya sering dampaknya itu lebih banyak di situ. Seperti itu. Menurut kamu bagaimana cara mengatasi global warming tersebut? Konto. Nah, cara mencegah global warming itu bisa dengan mengurangi penggunaan transportasi pribadi, menggantinya menjadi transportasi umum. Kemudian juga hemat energi. Terus melakukan sistem tebang pilih. Baik, terima kasih kepada kelompok presentator tadi membahas tentang global warming ya. Jadi global warming atau pemanasan global. Nah, bagus tadi pertanyaannya, kenapa imbasnya itu sampai ke kutub? Padahal faktor yang menyebabkan global warming itu adalah aktivitas manusia, di mana aktivitas manusia itu banyak di daerah ekuator. Nah, tadi ternyata jawabannya apa? Lapisan atmosfer di kutub lebih tipis. Iya, sehingga yang banyak bolong itu di daerah kutub. Untuk itu, untuk menguji pemahamanmu, kita lakukan evaluasi. Betul enggak sudah paham ya? Nah, maka dari itu silahkan kerjakan post test yang linknya saya kirim melalui grup WA. Saya beri waktu maksimal 15 menit. Baik, sudah mengerjakan semua ya.
Nah, ini hasil dari post test yang kalian kerjakan. Terbanyak modus yang keluar di nilai 80. Nah, terkecil 30, ada yang 100 ya. 5 orang 100. Bagus. Nah, berarti yang nilainya 70 ke bawah harus belajar lagi. Nah, silakan pelajari lagi. Kalau ada kesulitan boleh bertanya pada temannya yang nilainya 80 sampai 100 atau bertanya kepada saya. Baik, ada yang ditanyakan lagi? Tidak ada. Nah, kalau begitu materi kita tentang penelitian geografi sudah selesai. Berarti minggu depan waktunya kita ulangan. Siap ya? Nah, untuk khusus anak-anak yang nilainya di bawah 80 sebelum ulangan masih ada kesempatan untuk kita diskusi kesulitannya di mana. Itu ya? Baik, kalau begitu silahkan siap-siap dipimpin doa. Siapa yang pimpin doa? Mewakili? Boleh, Ucup? Sebelum mengakhiri pelajaran, mari kita berdoa. Menurut keyakinan agama yang muslim, doa mulai. Doa selesai. Baik, terima kasih anak-anak. Mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.